Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyah, NPM 17640059, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengairan pasang surut bersumber dari rawa, mata kuliah pengairan pasang surut, dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT. A. Pengertian rawa. Rawa adalah daerah rendah yang tergenang air. Pada umumnya, permukaan air rawa selalu di bawah lapisan atmosfer bumi atau setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang dan permukaan airnya selalu tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan air. Ada pula definisi tentang rawa lainnya, yakni tanah berlumpur yang terbuat secara alami atau juga buatan manusia dengan cara mencampurkan air tawar dan juga air laut yang dilakukan secara permanen maupun sementara, termasuk juga daerah laut yang kedalaman airnya kurang dari 6 meter. B. Ciri-ciri umum daerah rawa. Sebagai jaringan sumber daya air adalah genangan air terus-menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah, merupakan satu kesatuan jaringan sumber daya air dan mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. 1. Ciri fisik. Pada umumnya kondisi tanahnya cekung dengan topografi relatif datar. 2. Ciri-ciri kimiawi. Pada umumnya derajat keasaman airnya rendah dan atau tanahnya bersifat anorganik atau mengandung pirit. 3. Ciri biologis. Pada umumnya terdapat flora dan fauna yang spesifik. C. Macam-macam jenis rawa. Berbagai macam jenis rawa antara lain dibedakan menjadi 3 macam dari segi kandungan airnya. 1. Rawa air tawar. Rawa air tawar merupakan rawa yang airnya tawar dan tidak mengalami pergerakan. 2. Rawa air asin. Rawa yang memiliki air asin biasanya terdapat di sekitar pantai dan dapat mengalami pergerakan sehingga terjadi pergantian air. 3. Rawa air payau. Rawa yang seperti ini biasanya berada di dekat muara sungai dan air rawa ini dapat mengalami pergerakan. D. Manfaat rawa. Rawa mempunyai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Beberapa manfaat rawa dapat secara langsung kita peroleh maupun secara tidak langsung, antara lain: 1. Sebagai tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu. 2. Berbagai tempat budidaya beberapa jenis tanaman tertentu seperti anggrek, eceng gondok, dan lain-lain. 3. Sebagai lahan pengganti sawah yang tidak perlu dialiri lagi. 4. Sebagai pengurangan polusi dan pencemaran udara. Kelebihan lahan rawa dijadikan lahan pertanian. Dapat merevitalisasi jaringan irigasi dan drainase. Ketika akan memanfaatkan rawa sebagai lahan pertanian, jaringan irigasi harus benar-benar diperhatikan. Syarat utama pada saluran irigasi di lahan rawa adalah air harus bergerak satu arah. Pengairan pada lahan rawa juga harus memiliki dua fungsi, yaitu sebagai saluran pengairan desa dan sebagai drainase untuk mengeluarkan zat asam. Daerah rawa mengandung tingkat keasaman tinggi, sehingga bila lahan tidak punya aliran air yang baik, lahan akan teroksidasi dan menghasilkan asam sulfat. Akibatnya produktivitas tanaman jadi terganggu. Dengan memanfaatkan rawa untuk dijadikan lahan pertanian, secara otomatis sekaligus akan memperbaiki saluran drainase di wilayah tersebut. Kesimpulan, rawa adalah daerah rendah yang tergenang air. Pada umumnya, permukaan air rawa selalu di bawah lapisan atmosfer bumi atau setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang dan permukaan airnya selalu tertutup oleh tumbuh-tumbuhan air. Rawa sebagai jaringan sumber daya air adalah genangan air terus-menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah, merupakan satu kesatuan jaringan sumber daya air dan mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Berbagai macam jenis rawa antara lain dibedakan menjadi 3 macam dari segi kandungan airnya, yaitu rawa air tawar, rawa air asin, dan rawa air payau. Sekian penjelasan dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.